Itulah 5 wireless tools yang dapat Anda gunakan untuk mendiagnostik ataupun memonitoring jaringan wireless Anda. Halo, semangat pagi Mokleters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, semangat pagi Mokleters. Jumpa lagi dengan saya Adi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai konfigurasi wireless menggunakan mikrotik. Adapun topologi jaringan yang akan kita gunakan pada praktek kali ini adalah koneksi internet dari ISP akan terhubung ke port 1 pada mikrotik menggunakan kabel UTP. Lalu, dari router board akan terhubung menggunakan wireless menggunakan IP DHCP menuju ke laptop. Goal praktek ini adalah laptop dapat terhubung sampai dengan internet menggunakan wireless LAN. Bagaimana caranya? Kita ikuti sama-sama tutorialnya. Baiklah, seperti biasa, pertama-tama kita akan buka Winbox-nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan Winbox. Kita masuk untuk sementara ini menggunakan MAC address karena kita belum setting IP address pada router board. Login admin, password kosong seperti biasa, kita connect langsung. Baiklah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah men-setting konfigurasi dasar mikrotik agar router dapat terhubung ke internet. Caranya sama seperti di video sebelumnya. Kita akan memberi nama terlebih dahulu Ether 1 menjadi public. Kita rubah. Oke, Ether 2 kita kasih nama privat. Kita rubah juga. Selanjutnya kita gunakan IP DHCP client agar router kita dapat terhubung ke ISP. Add DHCP client, pilih interface public, pastikan add default route dipilih yes, setelah itu kita apply dan OK. Oke, statusnya sudah bound, artinya router kita sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita cek DNS-nya. Baik, sudah dapat DNS dari ISP. Kita centang saja allow remote request-nya. Lalu di OK. Kita masuk lagi ke IP, lalu firewall. Kita tambahkan NAT untuk masquerade-nya agar klien dapat menggunakan internet yang terhubung melalui router board. Kita pilih chain source NAT, yang lainnya kita biarkan secara default. Kita masuk ke action, actionnya kita ganti masquerade. Setelah itu kita apply dan OK. Langkah selanjutnya kita akan cek routing yang sudah terbentuk. Masuk ke IP, routes. Oke, di sini terlihat kita dapat terhubung ke internet menggunakan IP gateway 10.10.13.254. Selanjutnya kita akan langsung konfigurasi jaringan wirelessnya. Pertama-tama kita masuk ke interface. Di sini WLAN satunya dalam keadaan disable.
maka harus kita enable terlebih dahulu. Klik tombol enable. Oke, kalau sudah enable, kita masuk ke menu wireless. Ini adalah menu wireless. Dapat Anda saksikan di sini ada WiFi interface, ada W60G station, N-Stream dual, access list, registration, connect list, security profile, dan juga channels. Kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa tools yang dapat digunakan untuk maintenance dan konfigurasi pada wireless. Yang pertama, tools yang dapat kita gunakan adalah scanner. Kita klik aja scanner. Scanner digunakan untuk mencari akses point yang terhubung dengan router. Contohnya apabila ada yang terhubung dengan router, kita tinggal langsung start seperti ini. Maka dia akan mencari akses point mana saja yang dapat terhubung dengan router kita. Oke, di sini sudah didapatkan ada 25 akses point yang dapat terhubung ke router. Ya. Itu adalah fungsi dari scanner. Kita close saja. Selanjutnya ada frequency usage yang digunakan untuk memonitor dan mencari frekuensi yang free atau yang lepas. Kita dapat langsung start seperti ini dan kita akan dapat mengetahui frekuensi mana saja yang tidak digunakan. Oke, di sini terdapat beberapa frekuensi yang digunakan. Frekuensi 2412 MHz digunakan, 2417 digunakan, dan lain sebagainya ya. Sekali lagi, frekuensi use digunakan untuk memonitor, untuk mendapatkan frekuensi yang tidak digunakan, sehingga tidak terjadi bentrok antara akses point yang satu dengan akses point yang lain. Dapat kita close. Lalu ada alignment. Alignment merupakan tools untuk menolong kita melihat posisi daripada antena wireless kita. Kita dapat melakukan setting alignment pada wireless alignment setting seperti ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kita cancel saja, kita close. Selanjutnya, ada wireless sniffer yang digunakan untuk menangkap paket dari jaringan wireless yang digunakan. Semakin banyak perangkat yang terhubung dengan jaringan wireless kita, maka paket yang akan ditangkap akan semakin besar. Kita close. Terakhir, tools yang dapat kita gunakan adalah wireless snooper yang digunakan untuk memonitoring traffic pada setiap channel. Dapat Anda saksikan bahwa pada channel tertentu pemakaiannya atau bandwidth yang digunakan sekian. Kita close. Itulah 5 wireless tools yang dapat Anda gunakan untuk mendiagnostik ataupun memonitoring jaringan wireless Anda. Baiklah, sekarang kita akan langsung konfigurasi jaringan wireless pada router board agar laptop kita dapat terhubung ke router board melalui jaringan wireless. Kita klik 2 kali pada interface WLAN 1. Di sini ada pilihan general, wireless, HT, WDS, N-Stream, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan adalah pemilihan mode. Di sini ada beberapa pilihan. Karena kita akan menggunakan router board sebagai access point, maka pilihan kita adalah access point bridge. AP bridge.
Selanjutnya kita akan memilih band yang akan kita gunakan. Kali ini saya akan menggunakan 2 GHz B, G, dan N. Lalu channel width-nya dapat Anda pilih. Kali ini saya akan membiarkan default yaitu 20 MHz. Selanjutnya kita akan memilih frekuensi mulai dari 2412 sampai 2462. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai pemilihan frekuensi yang baik agar tidak terjadi interferensi antara akses point yang satu dengan akses point yang lain. Pemilihan frekuensi yang baik adalah kelipatan 5, 1, 6, dan 11. Artinya Anda dapat memilih frekuensi 2412 untuk akses point yang pertama, lalu 2437 untuk akses point yang kedua, dan 2462 untuk akses point yang ketiga. Begitu seterusnya kelipatannya. Atau apabila Anda ingin memilih frekuensi 2417, maka selanjutnya adalah Anda menggunakan frekuensi 2442 untuk akses point yang kedua. Begitu selanjutnya. Sekarang kita pilih yang 2412 atau channel yang pertama. SSID-nya kita dapat gunakan atau kita ganti sesuai dengan keinginan. Misalnya belajar AIJ. Setelah itu kita akan memilih security profile. Karena ini masih baru, kita belum dapat membuatnya. Kita akan buat setelah ini. Kita biarkan secara default. Lalu kita OK. Selanjutnya adalah kita akan setting security profile untuk mengamankan jaringan wireless yang kita gunakan. Masuk ke security profile, lalu kita klik 2 kali default. Kita ganti mode-nya menggunakan dynamic keys. Kita akan pilih autentikasi yang paling aman saat ini di jaringan wireless, yaitu WPA PSK dan WPA2 PSK. Lalu kita masukkan passwordnya, di mana password ini harus terdiri dari minimal 8 karakter dan ada huruf serta angka. Di-apply saja, lalu di OK. Selanjutnya, setelah kita berhasil melakukan setting pada jaringan wireless, kita akan memberi IP pada wireless kita. Masuk ke IP address, lalu add, lalu kita tambahkan misalnya 192.168.11/24. Kita pilih interface-nya WLAN 1, apply, lalu di OK. Langkah selanjutnya adalah kita akan setting IP DHCP agar klien, baik itu laptop maupun HP, dapat terhubung secara otomatis. Klik IP, pilih DHCP server, klik DHCP setup, pilih interface server DHCP-nya, kita pilih WLAN 1, kita next. DHCP address space-nya 1.0/24, kita next. Gateway-nya 1.1, kita next juga. Pool IP-nya 192.168.1.2 sampai 1.254, kita next. Kita next juga, kita next, lalu OK. Selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke jaringan wireless menggunakan HP ya. Oke. Kita coba, kita matikan dulu paket data kita, lalu kita pilih belajar AIJ, kita masukkan password yang kita buat tadi,
Connect. Kita lihat HP ini sudah terhubung pada akses point belajar AIC. Selanjutnya kita akan coba cek apakah HP ini terhubung ke internet. Kita buka Google Chrome. Kita coba buka detik.com ya. Oke, sudah terhubung. Artinya HP ini sudah terhubung ke internet menggunakan wireless yang kita bangun barusan ya. Untuk mengecek ada berapa device ataupun klien yang terhubung pada jaringan wireless kita dapat melihat langsung di DHCP server bagian list. Di sini terlihat bahwa ada klien berupa Redmi Note 8 Pro terhubung pada akses point kita dengan IP 192.168.1.254. Atau Anda dapat juga melakukan pengecekan melalui wireless tables, lalu Anda masuk ke registration. Di sini terlihat ada satu klien yang terhubung menggunakan access point yang kita bangun barusan ya. Sekian belajar administrasi infrastruktur jaringan, konfigurasi wireless menggunakan MikroTik. Di video selanjutnya, kita akan belajar mengenai bridging dan VLAN. Terima kasih, sampai jumpa.